Nah, ini identitas saya ya. Saya perkenalkan diri dulu pada adik sekalian. Ya, lahirnya saya di Makassar ya. Atau dulu namanya Ujung Pandang, 1 Mei 92. Alhamdulillah sudah menikah dan punya 3 putri. Hobi membaca, desain grafis, dan juga membuat konten ya. Mungkin sebagai content creator juga di Mantap Me Health. Alhamdulillah channel tersebut itu memang sudah cukup baik, sudah memperoleh silver play button ya. Gak tahu kalau di Palu juga ada yang udah dapat silver atau gold play ya. Tuh. Kalau mau follow Instagram silahkan di @idamrahman. Saya pendidikannya di S1 dan dokter itu di Unhas, S2 lanjut di UGM dan juga fellowship di sebenarnya baseline-nya di Philadelphia, Amerika, tetapi ada franchise-nya di Yogyakarta. Tuh. Oke, adik-adik sekalian ya, topik tema yang saya angkat tentang cedera dan juga kekerasan pada anak muda. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan, ini saya perlu memunculkan ya pengetahuan adik-adik sekalian ya tentang apa sih pentingnya atau apa sih urgensinya seseorang anak muda itu tahu tentang hal ini, gitu, tentang cedera atau injury dan kekerasan pada anak muda. Nah, di sini eh, ada fakta menarik ya yang terjadi pada hari ini. Fakta-fakta ini yang pertama bahwa cedera atau unintentional injury, kecelakaan dan segala macam itu kalau kita lihat kejadiannya pada anak muda dia ternyata penyebab nomor satu kematian pada usia muda ya 10 sampai 19 tahun. Ya mungkin kalau orang dewasa penyakit jantung, stroke, tapi kalau anak muda itu ya ini gitu, kecelakaan, cedera itu yang menyebabkan anak muda itu banyak meninggal. Nomor satu. Bahkan kalau mau dihitung dalam hitungan jumlah, ada sekitar 4.200 kematian per hari pada remaja dan dewasa muda. Itu banyak sekali ya. Jadi kalau mungkin dihitung per hari itu kurang lebih ada 12 orang yang anak muda itu meninggal tiap hari. Atau mungkin tiap 2 jam itu ada satu saudara-saudara kita, adik-adik kita itu yang meninggal. Dan penyebab utamanya tentu eh, injury ya, kecelakaan ataupun juga kekerasan. Nah, selain itu juga dewasa ini itu kita jumpai ternyata banyak sekali pelajar, bahkan ini datanya 32% pelajar di dunia itu pernah mengalami pembulian, perundungan oleh temannya minimal 1 kali setiap bulan. Ya, ini datanya. Banyak sekali ya, sepertiga pelajar di dunia itu memang menderita bullying gitu dalam berbagai macam bentuk, baik itu bentuknya fisik, verbal, cyber ataupun juga di media sosial gitu. Nah, ternyata cedera traumatik kekerasan ini bukan hanya menimbulkan masalah yang sederhana tetapi masalahnya serius gitu. Bisa menyebabkan kecacatan, gangguan mental, ataupun juga nanti berujung pada penyakit-penyakit kronis yang susah untuk diobati di kemudian hari. Gitu. Ini bahayanya ya, kalau cedera, misalnya orang jatuh, tidak ditangani, bisa cacat, patah kakinya misalnya. Kalau dibully, tidak tertangani, bisa menyebabkan gangguan mental. Kalau misalnya ada yang eh, cedera yang sifatnya berkelanjutan, itu bisa menyebabkan penyakit kronis gitu. Luar biasa sekali ya dampaknya. Tuh. Nah, dan disayangkan bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara di dunia itu sebenarnya kalau kita lihat program-program terkait kesehatan anak muda itu sering terabaikan. Ya kalau saya kasih analogi saja, mungkin kalau di Indonesia kan ada dokter ya, dokter spesialis misalnya ya. Spesialis anak memang mengurusi 18 tahun ke bawah, tetapi pada kenyataannya di layanan itu hanya banyak mengurusi anak-anak bayi dan balita, jarang yang mengurusi remaja. Begitu pula dokter penyakit dalam misalnya yang mengatasi penyakit pada usia di atas 18 tahun itu banyak kan ngurusin yang udah sepuh, udah tua.
Jarang ada yang kemudian itu membuat program atau fokus kerjanya itu memang pada orang muda di bawah 20, ya 15 sampai 25 tahun. Nah, ini yang sangat terabaikan ya, sehingga perlu kegiatan-kegiatan seperti ini untuk bisa membekali anak-anak muda sekalian supaya bisa sehat ya adik-adik sekalian. Dan kabar gembiranya dan ini fakta bahwa segala bahaya potensi gangguan yang terjadi pada anak muda sangat-sangat mungkin untuk dicegah ya. Bisa sekali dicegah dengan berbagai cara. Nanti akan kita ceritakan. Oke, nah ini beberapa artikel saja ya di internet misalnya. Nih, banyak sekali itu pelajar usia muda itu memang penyebab eh, paling banyak itu kecelakaannya dan itu paling banyak ya. Kalau dilihat angka kecelakaan di Indonesia paling banyak korbannya itu pemuda gitu. Bahkan penyebab utama kematian pada anak dan remaja memang adalah kecelakaan ya, trauma, cedera yang tidak tertangani dengan baik gitu. Sehingga ini perlu menjadi perhatian utama. Nah, eh, apa sih yang dimaksud cedera ya atau unintentional injury gitu yang tidak diinginkan itu bukan cuma kecelakaan lalu lintas ya tetapi juga termasuk keracunan makanan gitu jatuh ya ya mungkin lagi berolahraga misalnya tidak sengaja jatuh gitu dan tenggelam. Nah, tenggelam juga ini di datanya di dunia itu banyak ya. Bahkan kemarin kan ada seorang putra gubernur ya yang meninggal karena tenggelam dan masih muda. Itu mungkin hanya salah satu contoh yang muncul ke permukaan. Ada juga yang terkait kecelakaan kerja ya. Dan korban bencana juga itu termasuk dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, itu jenis-jenisnya ya. Dan kalau kita bicara tentang kekerasan atau violence secara pengertian, itu kita bisa artikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan kepada seorang. Jadi kalau ada seorang menggunakan fisik atau kekuasaannya, baik itu kekuasaan jabatan dan lain-lainnya, yang kemudian menyebabkan gangguan, ya, baik itu gangguan secara fisik, mental, dan bahkan kematian, itu disebut sebagai kekerasan dan violence. Dan ini adalah masalah yang diperangi oleh semua orang di seluruh dunia, ya. Violence ini tidak boleh, apalagi dilakukan kepada anak-anak muda. Tuh. Nah, ini juga ada data tentang faktor resiko ya. Kenapa banyak anak muda itu yang mati atau tidak produktif di usia mudanya. Tuh, mulai dari karena kecelakaan kerja, karena air minum yang kotor ya. Mungkin tidak harus sumbernya kotor, tetapi mungkin dalam arti ini tidak sehat ya. Minum soft drink dan itu menyebabkan anak muda itu tidak produktif gitu. Dan kekurangan zat besi ya. Jadi ini juga ditemukan banyak memang terjadi pada anak-anak sekolah. Biasanya karena kurang sarapan. Ada juga yang karena kelahiran prematur atau stunting, sanitasi lingkungan yang buruk, menjadi korban bullying, ini juga menjadi risiko perilaku yang tidak mau cuci tangan ya, situasi atau cuaca udara yang panas atau masalah gangguan ergonomik ya. Nanti kita bahas ya, gangguan ergonomik itu contohnya kalau misalnya duduk nih, itu sering nyeri punggung dan lain-lain ya, itu atau nyeri leher itu bisa menjadi masalah ergonomik ya, yang bisa menyebabkan anak muda itu tidak produktif gitu, males gerak gitu. Dan juga polusi udara ya. Mungkin di beberapa daerah di pusat kota-kota besar di Indonesia itu dijumpai polusi udara. Namun ini perlu kita ketahui ya, semua sebagai faktor resiko atau faktor yang membuat anak muda itu sering sakit, gampang sakit, bahkan berlanjut kematian. Bahkan juga ini bisa mengurangi produktivitas. Nah, adik-adik sekalian, pentingnya mengetahui ini supaya kalian bisa mencegah hal ini. Karena ini memang secara penelitian itu terbukti menjadi risiko. Jadi kalau ada kita punya salah satunya, kalau bisa memang diupayakan untuk dihindari atau dihilangkan. Ya, termasuk ya cuaca panas yang mungkin di Palu panas gitu. Itu bisa membuat orang itu lebih mudah tersulut emosinya ya, sehingga ya mungkin bisa mengakibatkan eh, perkelahian yang tidak diinginkan gitu ya. Ini faktor resiko yang terdapat pada anak muda.
Nah, selain faktor resiko, ternyata ada juga faktor pelindung atau protektif yang membuat anak muda itu bisa sehat, bisa sejahtera. Dan ini yang kemudian harus diupayakan hadir pada anak muda zaman sekarang, gitu. Nah, beberapa di antaranya yaitu satu, bina hubungan baik, baik bersama orang tua, keluarga ya, lingkungan sosial dan juga agama gitu. Karena apa? Karena memang keluarga itu adalah komunitas yang paling pengertian, paling sayang kepada seorang individu, gitu ya. Dan ada juga di penelitian bahwa orang yang cenderung aktif berkegiatan sosial, kerja bakti dan lain-lain itu tercenderung punya perilaku yang terkendali dan juga dikategorikan baik ya, sehingga terhindar dari ya mungkin geng-geng motor atau perilaku remaja yang kurang baik yang berujung kepada luka, kejadian kecelakaan dan lainnya. Jadi orang yang aktif di masyarakat itu cenderung punya perilaku yang terkontrol. Apalagi ditambah dengan pribadi-pribadi yang religius. Nah, orang yang religius itu memperhatikan ibadahnya, itu ternyata cenderung lebih sehat ya, dan juga cenderung punya perkembangan menjadi orang yang lebih positif gitu. Ya karena dia religius ya. Karena kan nilai-nilai agama yang sebenarnya itu akan mengendalikan atau menjadi kontrol eh, pada perilaku anak-anak muda tuh. Oke, selain itu juga faktor pelindungnya yaitu literasi kesehatan yang baik tentunya dan tinggi. Tuh. Literasi kesehatan itu bukan hanya tentang membaca ya, tetapi kemampuan untuk mencari, memahami dan juga bertindak dengan benar, melihat informasi kesehatan. Ya, bukan hanya ya ikut webinar dan lain-lain ya. Ya, tetapi ada juga orang misalnya paling sering ini ya, sudah tahu bahaya, rokok itu bahaya, sudah tahu rokok itu tidak bermanfaat, merugikan gitu. Tapi masih dilakukan. Nah, itu dikatakan juga literasinya belum bagus ya. Karena literasi itu mencakup eh, tindakan yang benar terhadap informasi kesehatan. Kalau sudah dikatakan bahaya ya, tambah diikuti ya itu dikatakan belum baik literasinya. Bukan soal bacaan saja, tetapi behavior yang timbul dari apa yang dia baca itu juga menjadi parameter literasi yang bagus. Nah, bagaimana bisa seseorang itu bagus literasinya? Tentu dengan banyak belajar, entah itu dengan bacaan, nonton video-video, ikut-ikut webinar, sehingga dirinya itu terbekali dengan kompetensi. Ya bagaimana bisa hidup sehat? Misalnya kalau dia tidak tahu bagaimana sih cara hidup sehat itu, bagaimana sih makan yang sehat, bagaimana sih beraktivitas yang sehat, bagaimana sih tidur yang sehat itu kan perlu ilmu gitu ya. Dan ini kalau mau juga lebih lebih asyik ya dilaksanakan tentu bisa dilaksanakan secara berkelompok atau dengan teman-teman sebaya yang akrab. Dan tentunya insya Allah ini juga salah satu forum ya di mana nanti dikumpulkan di grup. Sebenarnya nanti akan kita fasilitasi juga untuk bisa bertanya atau konsultasi ya kepada yang punya ilmu ya. Dalam hal ini kalau urusan kesehatan bisa bertanya kepada dokter. Ya insya Allah nanti kita akan fasilitasi. Jadi ya ajak teman-temannya untuk bisa berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selain dapat ilmunya, dapat juga koneksi ya atau bisa berinteraksi dengan tenaga kesehatan di FK Unisa, terkhusus dokternya. Oke, selain itu juga faktor pelindung ya, yang ini harus dihadirkan yaitu tidur malam dan juga istirahat yang berkualitas ya. Karena apa? Tidur itu punya peranan penting dalam menjaga tubuh tetap stabil sehingga berdampak pada kesehatan terutama pada usia muda karena memang masih fase pertumbuhan dan perkembangan ya sehingga butuh tubuh yang ideal sehingga pertumbuhan dan perkembangan itu bisa berjalan dengan optimal gitu. Dan tidur itu juga ternyata berhubungan dengan berat badan ya yang terkendali dan juga kesehatan mental. Jadi kalau ada yang ingin mengontrol berat badannya, salah satu upaya adalah dengan istirahat atau tidur yang berkualitas ya. Bukan cuma waktunya ya, ya sebenarnya 6 sampai 8 jam aja sehari itu cukup, tetapi juga kualitasnya. Oke, terus yang keempat ya, ini faktor pelindung adalah diet dan aktivitas fisik yang seimbang. Jadi bukan cuma dietnya yang seimbang, aktivitas fisiknya juga seimbang. Aktivitas fisik itu bukan olahraga ya, olahraga itu di atasnya. Ya, jadi aktivitas fisik ya jalan kaki, membersihkan rumah itu semua
tergolong aktivitas fisik gitu. Mungkin kalau ke sekolah, ke kampus itu jalan kaki kalau misalnya memang memungkinkan gitu. Ya itu bagus gitu supaya minimal bergerak. Yang dianjurkan memang itu 30 menit per hari atau 150 menit per minggu gitu. Ya. Kalau makanan ya sudah jelas ya, ini sangat berpengaruh karena menurut penelitian memang itu sebagian besar penyakit itu sumbernya dari perut atau hal yang kita makan dan minum. Sehingga kalau itu dijaga, insya Allah pemuda atau semua orang itu bisa terhindar dari eh, penyakit. Nah, ternyata ada juga fakta yang menyebutkan bahwa seseorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan kegiatan berolahraga itu cenderung punya perilaku yang baik atau terhindar dari aktivitas yang menimbulkan kenakalan gitu, ya. Karena ya dia mending sibuk main futsal, main basket, gitu, main tenis gitu. Ya, ya, ya mungkin kalau sekarang ada e-sport ya, tetapi e-sport kalau bisa juga bergerak juga ya, jangan cuma diam ya. Ini yang kemudian faktor pelindung sehingga masyarakat terkhusus anak-anak muda itu bisa jadi pribadi-pribadi yang sehat dan juga sejahtera. Dan tentu apa pentingnya kita tahu ini supaya untuk kalau tadi faktor resiko itu diupayakan untuk dihilangkan ya atau dicegah, kalau faktor pelindung itu diupayakan itu dimiliki atau diupayakan itu terjadi pada diri-diri kita ya. Ini eh, yang penting diketahui bagi adik-adik sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin memberikan pengetahuan dasarnya tentang pertolongan dasar pada berbagai kondisi cedera dan kekerasan. Karena kan pasti akan sering dijumpai baik terjadi pada diri sendiri ataupun juga orang-orang terdekat atau lingkungan gitu. Ya kalau saya dulu cerita baru berapa ya belum kayaknya hari kedua di Palu langsung tiba-tiba habis sholat di masjid tiba-tiba di depan saya itu terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Akhirnya ya ditolong gitu. Itu hari curiga patah tulang, saya patahkan pagarnya orang untuk menjadi spal, lalu ditemani sampai ke rumah sakit. Dan memang ini banyak ya di lingkungan kita gitu. Saya juga pernah menolong orang di pesawat ya, yang kena ya dugaan memang serangan jantung. Jadi kita harus punya ilmu ya, karena setiap orang itu adalah penolong. Ya, tentu dengan berbagai level. Kalau dia hanya bisa dasar ya silahkan. Kalau dia bisa ya tingkat lanjutan pertolongannya silahkan. Nah, ini mungkin untuk bantuan hidup dasar ada namanya bantuan hidup dasar ya. Ini yang sebenarnya setiap orang dewasa atau anak-anak itu punya keterampilan untuk ini, tuh menolong orang yang kalau misalnya ada kecelakaan atau orang pingsan, sakit jantung, nah ini bisa dipraktekkan. Ya kalau bahasa Inggrisnya dokter ABC ya, DR ABC itu singkatannya ya. Tapi kalau yang sederhananya yang pertama itu kalau temukan orang pingsan atau kecelakaan itu pastikan sebelum menolong itu semua aman. Baik penolongnya, pasiennya dan lingkungannya itu diperhatikan. Ya penolongnya artinya kita melindungi diri dengan ya mungkin cuci tangan kalau sempat atau memakai alat pelindung diri gitu. Mungkin ada sarung tangan dan lain-lain gitu. Pasien juga itu perlu dipastikan itu aman gitu ya. Ya kalau misalnya terjadi di tengah jalan ya jangan di tengah jalan, dipinggirkan dulu baru dilakukan pertolongan gitu. Atau misalnya kejebur di mana gitu, di selokan ya dipindahkan dulu dari selokan ke tempat yang aman. Habis itu cek kesadaran. Cek kesadaran bisa dengan dipanggil ya. Ya identitas sederhananya laki-laki perempuan. Kalau laki-laki Pak bangun, ibu-ibu bangun gitu. Tapi dengan suara yang keras ya. Terus bisa minta tolong sekitar ya. Dan kalau misalnya memang ini kondisi yang di mana jantungnya berhenti, itu bisa dilakukan pemberian pijatan jantung ya. Nanti nanti mungkin kalau sepakat nanti kita bisa latih ya secara langsung adik-adik sekalian ya mungkin di sekolah-sekolah atau di kampus supaya bisa keterampilan bantuan hidup dasar ini. Nah, itu mungkin kalau yang agak agak berat ya kondisinya ya pasien tidak sadar atau pingsan, kecelakaan. Nah, ada juga yang sifatnya sederhana. Misalnya nih, ada namanya kalau misalnya habis main futsal, cedera kakinya bengkak, memar gitu. Nah, ini adalah pendekatan rice ya, nasi, beras gitu.
Yang bisa dilakukan ketika terjadi cedera yang sifatnya minor pada otot atau eh, organ-organ gerak ya. Yang pertama diistirahatkan ya. Jadi kalau kaki memar misalnya habis main bola itu tackle itu jangan dipakai gitu. Harus diistirahatkan dulu gitu, ya. Supaya apa tidak bertambah parah cederanya. Terus bisa diberikan es batu ya. Memang diberikan eh, s- mungkin dalam 48 jam pertama. Tujuannya itu apa? Supaya satu, mengurangi bengkak. Dua, mengurangi rasa nyerinya. Gitu. Ya, es batu, apapun itu mungkin air mineral yang sudah membatu ya itu aja ditempelkan di tempat yang luka atau yang memar. Tapi dialasin biasanya supaya tidak terlalu eh, dingin terasa. Ya, ini bisa diberikan paling sedikit itu eh, tidak boleh lebih dari 20 menit ya, dengan jaraknya juga 20 menit gitu ya. Itu sederhana ya. Istirahatkan, rest, ice, beri es atau suhu dingin untuk mengurangi bengkak. Nah, pada kondisi tertentu memang bisa diberikan kompresi atau diperban, eh, khusus tentu dengan perban yang elastis ya, bukan kain yang tidak elastis. Nah, itu bahaya juga gitu. Ya, itu bisa dibungkus. Tujuannya memang untuk bisa menghilangkan atau meredakan bengkaknya, gitu ya. Terus apa ya? Perbannya itu tidak boleh terlalu keras ya, gitu. Nah, itu. Itu bisa ini juga bisa membantu supaya tidak banyak gerak area yang sakit itu ya. C-nya itu compression. Nah, yang berikutnya itu dielevasi atau dibuat posisinya itu lebih tinggi dibanding jantung gitu. Ya, atau diangkat lah kakinya. Kalau dia berbaring ya usahakan ada bantalannya supaya apa? Supaya aliran cairannya itu bergerak gitu. Tidak tinggal di bawah. Kalau di bawah menggantung itu bisa bengkak jadinya ya. Kalau dibuat lebih tinggi itu cenderung lebih mudah untuk berkurang bengkaknya. Gitu. Dan juga tentu mengurangi nyerinya. Gitu ya. Kalau digantung atau rata itu lebih lama membaiknya. Nah, ini beberapa pertolongan pertama ya kalau misalnya dapat cedera yang sifatnya ringan, kayak memar pada kaki atau tangan. Ya, rise, rest, ice, compression, dan elevation. Nah, ada juga kalau lukanya itu terbuka ya, mungkin lecet gitu. Pertama, kalau menemukan luka lecet itu ya penolongnya perlu harus bersih dulu ya. Cuci tangan minimal ya dengan air mengalir. Kalau perlu pakai sabun. Kalau ada handscoon atau sarung tangan medis itu boleh dipakai. Terus kedua tentu lukanya itu dibasuh dengan air yang mengalir ya. Tidak harus di keran, tapi airnya di wadah terus disiram mengalir itu cukup untuk pertolongan pertama. Dan kalau ada partikel-partikel kayak misalnya ada pasirnya, sisa aspal, kayu-kayu, itu sebaiknya memang dibersihkan juga ya. Kalau tangannya penolong bersih bisa dibersihkan juga itu. Tujuannya supaya memang lukanya bersih, ya benda-benda asingnya dihilangkan dan dipastikan itu dilap dengan lap kering yang bersih gitu. Kalau misalnya kecil dan khawatir itu terkontaminasi entah dari udara luar atau mungkin kena pakaian, tidak apa-apa ditutup ya, ditutup lukanya dan selangkah selanjutnya itu tergantung jenis lukanya. Kalau luka bakar beda, luka lecet beda, luka gores misalnya kena pisau itu beda. Yang jelas ini prinsip utamanya ya, penolongnya membersihkan diri, lukanya dibersihkan, hilangkan semua benda-benda asingnya dan dilap kering, bila perlu ditutup ya dengan plester atau bahan lainnya yang memang bisa melindungi luka supaya tidak kena udara luar atau tidak tergesek-gesek kain atau pakaian ya. Ini manajemen dasar untuk luka. Itu tah ada yang kalau memar, ada yang lukanya terbuka, lecet yang sederhana. Nah, bagaimana kalau luka yang sifatnya itu berdarah terus-menerus ya? Prinsipnya langsung dihentikan ya. Dihentikan dengan apa? Dengan ditekan aja pakai tangan atau kain ya. Pokoknya kalau misalnya ada berdarah, mungkin kalau ya tidak harus berdarahnya banyak. Kalau berdarah kecil aja ya, prinsipnya kan ditekan. Ya. Sama kayak misalnya mimisan ya. Kalau mimisan kan kalau berdarah ya ditekan aja hidungnya. Itu pertolongan pertama. Karena tubuh memang ada upaya untuk bisa eh, menghentikan perdarahan.
Tapi kalau perdarahannya besar ya tentu tidak bisa dengan ditekan saja, tetapi mungkin perlu diikat ya. Diikat pakai apapun itu ya, tidak harus turniket ya, bisa pakai kain, bisa pakai ya apapun yang tali yang bisa mengikat. Terus kalau misalnya dapat begini jangan lupa ya kapan diikat. Itu harus perlu dicantumkan, diingat waktunya supaya ya misalnya oh sudah sekian jam ini terikat. Nah, harus dokternya nanti bisa mempertimbangkan apakah ini eh, parah atau tidak parah, apakah ini perlu sudah mati selnya atau tidak gitu ya. Itu perlu di. Cuma yang sederhananya itu ditekan aja dengan tangan atau kain ya. Itu prinsipnya. Kalau yang sifatnya masif bisa memang diikat. Tapi ya tekan dulu. Nah itu ya, stop the bleeding. Nah itu kalau cedera. Nah kalau misalnya kekerasan, misalnya yang paling sering kan adalah perundungan atau bullying gitu. Jangan ragu ya, beranikan diri, percaya diri itu untuk kemudian memberikan perlawanan, perlawanan tanda kutip dengan cara untuk melaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Supaya itu berhenti dan tidak terjadi juga pada orang lain. Nah, di sini dianjurkan bahwa ya kalau ada bukti-buktinya bisa di screenshot gitu, bisa direkam gitu, dan tentunya dilaporkan kepada yang ya, tidak harus polisi, tetapi yang kemudian berkepentingan. Misalnya kalau teman sekelas bisa dilapor ke guru, sesama siswa bisa dilapor ke dosen. Ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya itu segera berhenti ya, karena makin dibiarkan itu makin jadi. Dan tentu dengan bergaul dengan orang-orang yang terjamin ya bahwa dia baik itu akan memudahkan kita terbebas atau terhindar dari perundungan ya. Jangan ragu untuk speak up. Sekarang kan di kampus itu wajib ada badan khusus untuk menangani ini. Di sekolah juga tentu ada. Sehingga eh, dilapor itu lebih baik jangan diamkan karena ini juga kebaikan bagi orang yang pelakunya ya. Supaya dia tetap cepat tobat gitu. Oke, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya share ya tentang cedera dan kekerasan pada anak muda ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan dasar dan tentunya kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian gitu. Nah, kalau kita lihat ya tadi itu sebenarnya salah satu kuncinya ya supaya anak muda itu terhindar dari kekerasan, perundungan dan ini adalah ketaatan, ketaatan. Baik itu ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada orang tua, dilarang bergaul yang aneh-aneh, ah, taat pada hukum dan aturan. Ya, kalau misalnya pengendara motor misalnya nggak pakai helm, nah itu kan sudah menjadi faktor resiko, gitu. Ya. Nah itu kalau saya sih ketaatan adalah salah satu kunci untuk mm, seseorang bisa sehat dan juga sejahtera. Tuh. Ada ungkapan juga dari seseorang bahwa sahabat yang baik itu bukan hanya mengajak kekinian ya, bukan hanya update ya, tetapi juga sahabat yang baik itu mengajak juga ke arah ketaatan ya. Jangan diajar melanggar gitu. Nah, itu ya mungkin materi dari saya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.